Di malam perayaan ulang tahun suamiku, Raka, ia tega mengunci diriku di luar rumah di tengah guyuran hujan yang sangat deras. Alasannya adalah karena aku telah mengusir selingkuhannya, seorang wanita bernama Selina yang datang tanpa malu untuk ikut merayakan pesta di rumahku sendiri. Aku berdiri menggigil di teras yang basah. Dari balik kaca jendela yang berembun, aku melihat mereka, Raka, Selina, dan para tamu, sedang tertawa riang, menikmati kemeriahan pesta, dan membuka hadiah-hadiah mewah. Mereka seolah tak peduli dengan keberadaanku yang kedinginan, seolah aku adalah hantu tak kasat mata. 1 jam yang terasa seperti 1 abad berlalu. Tiba-tiba sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti dengan anggun di depan gerbang rumah. Aku terkejut melihatnya, karena dari mobil itu keluarlah sosok wanita yang sangat kukenal. Nenekku, Nyai Diah, yang selama ini kukira hidup sederhana di desa. Ternyata nenekku adalah seorang miliarder. Saat nenek Nyai Diah keluar dari mobilnya, sorot matanya yang tajam langsung menangkapku, cucu satu-satunya yang sedang meringkuk kedinginan dan gemetar hebat. Dia melihatku yang basah kuyup, lalu mengalihkan pandangannya ke rumah megah tempat Raka berpesta. Wajahnya mengeras, dan hanya satu kata yang terucap dari bibirnya yang bergetar menahan amarah. Hancurkan! Dan apa yang terjadi setelah perintah tunggal itu dilontarkan benar-benar membuat Raka, suamiku, menjerit histeris tak percaya. Suasana di dalam rumah besar itu yang seharusnya menjadi istanaku, malam itu begitu riuh dan penuh hingar-bingar. Lampu-lampu kristal mahal di ruang tengah menyala terang benderang, memancarkan bias cahaya ke setiap sudut ruangan yang telah didekorasi dengan sangat indah dan menawan. Alunan musik lembut berpadu dengan gelak tawa tamu-tamu terhormat yang memenuhi setiap jengkal rumah. Malam ini adalah malam perayaan ulang tahun Raka, suamiku. Aku, sang istri sah, telah menghabiskan waktu seharian penuh, berjuang tanpa henti, demi memastikan semua berjalan sempurna. Kakiku terasa sangat pegal, seolah dicabut tenaganya. Sejak pagi buta, aku sudah sibuk mengawasi catering, menata setiap detail dekorasi, hingga memastikan tuxedo Raka sudah siap dan rapi tanpa celah. Semua rasa lelah itu kucoba singkirkan jauh-jauh, hanya demi melihat seulas senyum kebahagiaan sejati di wajah Raka. Aku ingin malam ini menjadi momen yang paling istimewa dan tak terlupakan baginya. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan minuman, mengamati Raka yang tertawa lepas di tengah rekan-rekan bisnisnya. Dia tampak begitu gagah dan berwibawa dalam balutan pakaian mahalnya. Namun ada sebuah duri tajam yang menusuk hatiku sejak pesta dimulai. Raka sama sekali tidak memperkenalkan diriku kepada teman-temannya sebagai istrinya. Ia membiarkanku mondar-mandir melayani semua tamu, seolah aku ini hanyalah seorang pelayan bayaran. Bahkan ketika aku membawakan minumannya, ia hanya mengangguk sekilas tanpa repot-repot menatap mataku. Aku diperlakukan seperti orang asing yang tak diakui keberadaanku. Aku mencoba menahan rasa perih yang melilit, menghibur diri. Mungkin Raka terlalu sibuk. Aku tetap tersenyum ramah kepada setiap tamu, meskipun beberapa di antara mereka menatapku dengan pandangan meremehkan karena penampilanku yang sederhana. Aku memang tidak mengenakan gaun pesta seperti istri-istri rekan bisnis Raka. Aku hanya memakai gamis dan hijab rapi, pakaian terbaik yang kumiliki. Sebab, Raka selalu membatasi uang belanja untuk keperluan pribadiku, seolah aku tak pantas menikmati kekayaannya. Tiba-tiba, keramaian di dekat pintu utama mereda seketika. Suara obrolan berganti menjadi bisik-bisik kekaguman yang penuh decak. Aku menoleh ke arah pintu dan melihat seorang wanita melangkah masuk dengan penuh percaya diri dan kesombongan. Wanita itu adalah Selina. Ia mengenakan gaun pesta yang sangat mewah, berkilauan, dan memamerkan lekuk tubuhnya dengan sangat berani. Riasan wajahnya tebal namun terlihat mahal, dan rambutnya tertata dengan gaya modern yang mencolok. Ia berjalan melenggong seolah-olah seluruh pesta ini diadakan hanya untuk menyambut kedatangannya. Yang membuat dadaku sesak hingga sulit bernafas adalah reaksi Raka. Begitu melihat Selina, wajah Raka langsung bersinar cerah. Kecerahan itu jauh melampaui saat ia melihatku tadi pagi. Raka dengan segera meninggalkan lawan bicaranya dan berjalan cepat menyambut Selina dengan senyum lebar yang memuakkan.
Tanpa rasa malu sedikit pun, Selina merangkul lengan Raka di depan semua orang yang hadir. Mereka terlihat sebegitu akrab dan intim, seperti pasangan suami istri yang baru merayakan pernikahan. Hatiku mencelos, seolah dicabut paksa dari tempatnya. Aku meremas ujung nampan yang kupegang sampai buku-buku jariku memutih karena menahan gejolak. Lihatku kini berubah total menjadi sangat ramah dan penuh kasih sayang saat memandang Selina. Ibu Laras langsung memeluk Selina dengan erat, mencium pipi kiri dan kanannya, lalu menggandeng tangannya dengan ekspresi bangga. Ibu Laras membawa Selina ke tengah ruangan dan mulai memperkenalkannya kepada tamu-tamu penting dengan suara lantang, memuji kecantikan dan kesuksesan Selina. Seolah-olah Selina adalah menantu idaman yang selama ini ia banggakan dan dambakan. Aku merasa duniaku runtuh perlahan, hancur berkeping-keping. Aku adalah Tika, istri sah Raka. Aku yang merawat Ibu Laka saat sakit. Aku yang mengurus semua kebutuhan rumah tangga ini dengan jerih payah. Dan aku yang mendampingi Raka dari titik nol saat ia belum memiliki apa-apa. Tapi malam ini, di rumahku sendiri, aku diperlakukan seperti makhluk tak kasat mata, tak berarti. Selina, wanita yang ku tahu menjalin hubungan gelap dengan suamiku, justru diperlakukan bak seorang ratu yang dinanti. Aku berusaha keras menahan air mata agar tidak tumpah dan membanjiri wajahku. Dengan langkah gemetar aku berjalan mendekati mereka. Aku tidak bisa dan tidak akan diam saja melihat harga diriku diinjak-injak dengan kejam seperti ini. Aku meletakkan nampan di meja terdekat dengan cukup keras, menimbulkan bunyi berdenting yang menarik perhatian beberapa orang. Aku menghampiri Raka yang sedang tertawa mendengar bisikan manja Selina. Aku menatap Raka dengan tatapan yang terluka namun penuh ketegasan. "Apa maksud dari semua ini, Raka?" tanyaku. Suaraku bergetar hebat menahan badai amarah. "Kenapa wanita ini ada di sini? Dan mengapa dia bertingkah seolah dia adalah nyonya rumah?" Raka menatapku dengan tatapan dingin, senyum di wajahnya lenyap seketika. Ia mendesis pelan memintaku untuk tidak membuat keributan yang memalukan di pesta ulang tahunnya. Namun Selina justru tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat mengejek di telingaku. Selina berkata dengan nada manja yang dibuat-buat bahwa ia hanya ingin ikut merayakan hari spesial orang yang disayangi. Lalu ia bertanya mengapa aku begitu kaku dan cemburuan. Kata-kata Selina itu menyulut emosiku hingga ke ubun-ubun. Aku menunjuk ke arah pintu dan dengan suara yang cukup keras yang didengar semua orang, aku meminta Selina untuk segera pergi dari rumahku, sekarang juga. Suasana pesta mendadak hening total. Semua mata tertuju pada kami. Musik seolah berhenti berputar. Ibu Laras langsung maju ke depan, membelanya dengan membabi buta. Di depan umum, di hadapan semua tamu, Ibu Laras memarahiku, mengatakan bahwa aku adalah istri yang tidak tahu sopan santun, karena berani mengusir tamu terhormat. Ibu Laras dengan kejam mengatakan bahwa Selina jauh lebih berkelas, lebih pantas berada di sini daripada aku yang hanya membawa malu. Hatiku hancur berkeping-keping mendengarkan ucapan yang meluncur dari mulut ibu mertuaku sendiri. Aku menatap Raka dengan harapan terakhir, berharap dia akan membelaku, berharap dia akan mengingat semua pengabdianku selama ini. Tapi harapan itu sia-sia. Raka justru menatapku dengan nyalang, wajahnya merah pada menahan amarah. Bukan marah pada Selina atau ibunya, melainkan marah padaku. Raka mencengkram pergelangan tanganku dengan sangat kasar. Cengkramannya begitu kuat hingga aku merasakan sakit yang menusuk. Ia menyeretku menjauh dari kerumunan tamu yang mulai berbisik-bisik. Dengan suara penuh penekanan, Raka berkata bahwa aku telah merusak suasana sakral pesta ulang tahunnya. Dia bilang aku tidak tahu diri dan hanya bisa membuat masalah yang memalukan. Aku mencoba melepaskan tangannya dan membela diri, mengatakan bahwa aku hanya mempertahankan harga diriku sebagai seorang istri yang sah. Tapi Raka tidak mau mendengar. Dia terus menyeretku paksa menuju pintu depan yang besar dan berat. Selina dan Ibu Laras melihat kejadian itu dengan senyum kemenangan yang kejam di bibir mereka. Tidak ada satupun tamu yang berani mencegah Raka. Aku terseret oleh langkah kaki Raka yang lebar dan cepat. Air mataku akhirnya tumpah, membasahi pipiku. Aku memohon pada Raka untuk melepaskanku, tapi dia seolah tuli terhadap tangisanku. Kami sampai di pintu depan. Di luar, suara guntur menggelegar dan hujan mulai turun dengan sangat deras.
Seolah langit pun ikut menangis menyaksikan nasib burukku. Raka membuka pintu utama dengan kasar. Angin kencang bercampur air hujan langsung menerpa wajah kami. Raka mendorong tubuhku keluar dengan kekuatan penuh hingga aku terhuyung dan hampir terjatuh di teras yang basah. Dia menunjuk wajahku dan berteriak di tengah suara hujan yang memekakan telinga. Ia mengatakan bahwa jika aku tidak bisa menerima keberadaan Selina, maka aku tidak punya tempat lagi di rumah ini. Raka dengan kejam memilih wanita itu, Selina, daripada aku, istrinya sendiri. Kalau Selina harus pergi, katanya dengan suara penuh kebencian, maka kau juga harus keluar. Tanpa menunggu jawabanku, Raka membanting pintu kayu jati yang berat itu tepat di depan wajahku. Brak! Suara pintu yang terbanting keras itu terdengar seperti vonis mati yang dijatuhkan kepadaku. Bunyi kunci yang diputar dari dalam menyusul kemudian, menegaskan bahwa aku benar-benar tidak diinginkan lagi. Aku berdiri terpaku di depan pintu yang tertutup rapat itu, masih tidak percaya dengan kejahatan yang baru saja terjadi. Tubuhku gemetar hebat, bukan hanya karena hawa dingin yang mulai menusuk tulang, tapi juga karena guncangan batin yang luar biasa. Hujan turun semakin deras, mengguyur tubuhku tanpa ampun. Dalam hitungan detik, pakaian gamis dan jilbabku basah kuyup, melekat dingin dan menjijikkan di kulitku. Air hujan bercampur dengan air mata yang mengalir tak terbendung di pipiku. Aku mencoba memutar gagang pintu, berharap Raka hanya menggertak, tapi pintu itu terkunci mati. Aku mengetuk pintu dengan kepalan tanganku, memanggil nama Raka, memohon agar dia membukakan pintu. Tapi suaraku tenggelam oleh deru hujan dan sambaran petir yang menyambar-nyambar. Tidak ada jawaban dari dalam, tidak ada langkah kaki yang mendekat. Aku merasa sangat kecil, sendirian dan tidak berdaya. Angin malam bertiup kencang, membuat gigil di tubuhku semakin menjadi-jadi. Aku memeluk tubuhku sendiri mencoba mencari sedikit kehangatan yang mustahil. Namun sia-sia, dinginnya air hujan terasa menusuk hingga ke sumsum tulangku. Aku melangkah mundur perlahan, menjauhi teras, melangkah ke halaman yang kini sudah becek dan tergenang air. Kakiku terasa berat, seolah ada batu besar yang mengikatnya. Aku berjalan gontai menuju jendela besar di samping rumah. Jendela ruang tengah, tempat pesta itu berlangsung. Aku ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Aku ingin tahu apakah Raka memiliki sedikit saja rasa penyesalan setelah membuangku seperti sampah yang tak berguna. Apa yang kulihat dari balik kaca jendela yang basah itu membuat hatiku semakin hancur. Lebih sakit daripada tusukan ribuan jarum. Di dalam sana, di ruangan yang hangat dan terang benderang, pesta kembali berlanjut seolah tidak pernah terjadi insiden memalukan apapun. Aku melihat Raka sedang tertawa lebar. Wajahnya terlihat lega dan bahagia. Di sampingnya berdiri Selina, yang kini memegang pisau kue. Mereka berdua memotong kue ulang tahun yang tinggi dan indah itu bersama-sama. Tangan Raka memegang tangan Selina di gagang pisau. Sebuah pemandangan yang seharusnya milikku, hakku sebagai istri. Ibu Laras berdiri di samping mereka bertepuk tangan dengan wajah berseri-seri. Terlihat sangat bangga dengan pasangan baru anaknya itu. Para tamu juga ikut bertepuk tangan dan tertawa, menikmati hidangan lezat yang kusiapkan dengan jerih payahku sendiri. Mereka semua tertawa bahagia di atas penderitaanku yang menyakitkan. Tidak ada satupun dari mereka yang peduli bahwa di luar sana, hanya terpisah selembar kaca, ada seorang wanita yang sedang kedinginan, kelaparan dan hancur hati. Wanita itu adalah istri sah dari pemilik pesta. Aku menempelkan telapak tanganku yang dingin ke kaca jendela. Aku ingin berteriak, ingin memecahkan kaca itu, agar mereka sadar akan keberadaanku. Tapi tenagaku sudah habis. Rasa dingin mulai menggerogoti kesadaranku. Bibirku terasa kaku dan membiru. Pandanganku mulai kabur karena air hujan yang terus-menerus membasahi wajahku. Aku melihat Raka menyuati Selina potongan kue pertama. Selina menerima suapan itu dengan manja, lalu membersihkan sisa krim di sudut bibir Raka dengan jarinya. Adegan itu begitu menyakitkan, menjijikkan hingga aku merasa mual ingin muntah. Aku teringat masa lalu kami, saat kami masih hidup susah di kontrakan sempit. Saat itu Raka berjanji akan membahagiakan aku jika dia sukses nanti. Aku rela menjual semua perhiasan peninggalan almarhum ibuku untuk modal usaha Raka.
Aku rela makan nasi berlauk garam, agar Raka bisa membeli bensin untuk motor tuanya saat mencari kerja. Semua pengorbanan suci itu berputar di kepalaku seperti film lama yang rusak, mengulang adegan demi adegan. Dan inilah balasannya yang kejam. Saat dia sudah sukses, saat dia sudah memiliki segaranya, dia membuangku demi wanita lain yang hanya datang saat dia sudah di puncak kejayaan. Ternyata kesetiaan dan ketulusan tidak ada harganya bagi Raka. Harta dan jabatan telah membutakan mata hatinya. Dia lupa siapa yang menemaninya mendaki bukit terjal kehidupan dengan penuh pengorbanan. Waktu berlalu dengan sangat lambat dan menyiksa. Mungkin sudah 1 jam aku berdiri di luar, di bawah guyuran hujan yang tak berhenti. Tubuhku sudah tidak bisa lagi merasakan dingin. Yang ada hanya rasa kebas yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Mati rasa. Kakiku lemas, tidak kuat lagi menopang berat badanku. Aku merosot jatuh, terduduk di atas aspal yang halaman yang kasar dan dingin. Genangan air hujan merendam bagian bawah pakaianku. Aku menggigil hebat, gigiku bergemerutuk tak terkendali. Napasku terasa berat dan pendek-pendek. Aku merasa kesadaranku mulai timbul tenggelam. Dalam hati aku berdoa dengan sisa tenaga yang kumiliki. Jika ini adalah akhir hidupku, aku ingin Tuhan membalas semua rasa sakit, pengkhianatan dan penghinaan ini. Aku tidak rela mati konyol sementara mereka bersenang-senang di dalam sana, merayakan kejatuhanku. Saat mataku hampir terpejam, menyerah pada dingin yang merayap, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyorot dari arah gerbang depan. Cahaya itu sangat silau, menembus tirai hujan yang lebat. Aku memicingkan mata, berusaha melihat sumber cahaya itu. Sebuah mobil berwarna hitam mengkilat melaju perlahan memasuki halaman rumah. Mobil itu jelas bukan mobil biasa. Dari bentuknya yang besar, gagah dan lambang yang berkilauan di kap mesinnya, aku tahu itu adalah mobil yang sangat mewah. Sebuah mahakarya, jenis mobil yang hanya dimiliki oleh konglomerat papan atas, orang-orang yang memegang kendali dunia. Mobil itu berhenti tepat di tempatku terduduk. Suara mesinnya terdengar sangat halus, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Pintu mobil bagian depan terbuka, dan sopir berseragam rapi keluar dengan segap mengembangkan payung hitam besar. Sopir itu bergegas menuju pintu penumpang belakang dan membukanya dengan sangat hormat. Jantungku berdegup lemah. Siapa yang datang malam-malam begini dengan kendaraan semewah itu? Sebuah kaki melangkah turun dari mobil. Sepatu hak rendah yang terlihat mahal menejak aspal basah dengan tegas. Kemudian sosok wanita tua namun terlihat sangat berwibawa dan kuat keluar dari dalam mobil. Dia mengenakan pakaian yang sangat elegan. Meski tertutup mantel tebal untuk menghalau dingin, di tangannya tergenggam sebuah tongkat jalan yang pegangannya berkilau seperti emas murni. Wanita tua itu berdiri tegak di bawah payung yang dipegang sopirnya. Matanya menyapu sekeliling halaman rumah dengan tatapan tajam dan mengintimidasi. Akhirnya, pandangannya jatuh tepat kepadaku yang sedang tergeletak tak berdaya di tanah. Mata wanita tua itu membelalak kaget. Dia bergegas melangkah mendekatiku, mengabaikan cipratan air yang membasahi ujung pakaiannya yang mahal. Saat dia semakin dekat, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas di bawah sorot lampu teras. Wajah itu, meskipun sudah dipenuhi kerutan yang dimakan usia, adalah wajah yang sangat kukenal, kurindukan, dan takkan pernah kulupakan. Itu adalah nenekku, Nyai Dia. Nenekku yang selama ini kukira hidup sederhana di desa sebagai petani tua. Nenek Nyai Dia berlutut di sampingku. Dia tidak peduli lututnya basah terkena genangan air yang kotor. Dia memegang wajahku yang sedingin es dengan kedua tangannya yang hangat dan lembut. Ada kepanikan dan kemarahan yang luar biasa di matanya saat melihat kondisiku yang menyedihkan. "Tika, cucuku sayang." Dia memanggil namaku. Suaranya bergetar menahan tangis dan amarah yang meledak-ledak. Aku hanya bisa menatapnya lemah. Tak sanggup berkata-kata. Bibirku terlalu kaku untuk bergerak. Neneknya dia segera melepas mantel tebalnya dan menyelimutkannya ke tubuhku. Kehangatan mantel itu sedikit meredakan gigilku. Sopir pribadi dan 2 orang pengawal berbadan tegap yang turun dari mobil lain di belakangnya segera mendekat, siap sedia membantu. Namun nenekku mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam sebentar. Nenek menoleh ke arah jendela besar itu. Dari tempat kami berada, nenek bisa melihat dengan jelas apa yang kulihat tadi.
Raka, Selina, dan Ibu Laras yang sedang tertawa bahagia merayakan pesta di dalam kehangatan. Rahang neneknya Idia mengeras. Tatapannya yang tadi penuh kasih sayang padaku, kini berubah menjadi tatapan yang sangat menakutkan. Tatapan seorang predator yang siap menerkam mangsanya. Dia melihat kebahagiaan mereka yang dibangun di atas penderitaan cucunya. Dia melihat ketidakadilan yang terpampang nyata di depan matanya. Neneknya Idia berdiri perlahan dibantu oleh tongkat emasnya. Dia berdiri tegak, memancarkan aura kekuasaan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia menunjuk ke arah rumah megah itu dengan ujung tongkatnya. Suaranya tidak keras, tapi terdengar sangat jelas dan penuh penekanan, menembus suara deru hujan. Dia menoleh kepada kepala pengawalnya yang berdiri sigap di sampingnya, lalu mengucapkan satu kata yang akan mengubah nasib semua orang di dalam rumah itu selamanya. Hancurkan. Perintah itu terdengar mutlak, sebuah titah yang tak terbantahkan. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam suaranya. Para pengawal itu mengangguk serempak, wajah mereka dingin tanpa ekspresi, seperti robot yang diprogram hanya untuk satu tujuan, melaksanakan titah majikannya tanpa banyak tanya. Aku melihat nenek kembali menatapku. Matanya kini lembut lagi, menjanjikan perlindungan yang selama ini tidak kudapatkan dari suamiku sendiri. Perintah satu kata dari neneknya Idiah itu bagaikan pemicu ledakan yang tak tertahankan. Seolah-olah mereka adalah pasukan khusus yang telah terlatih, 6 orang pengawal berbadan tegap yang mengenakan setelan jas hitam rapi langsung bergerak serentak. Mereka tidak berlari dengan terburu-buru, melainkan berjalan dengan langkah tegap dan berirama yang sangat mengintimidasi. Langkah sepatu bot mereka menimbulkan suara debuman berat di atas aspal yang basah. Wajah mereka dingin tanpa ekspresi, seperti robot yang diprogram hanya untuk satu tujuan, melaksanakan titah majikannya tanpa banyak tanya. Neneknya Idia masih berdiri tegak di tempatnya, menatap nanar ke arah jendela besar yang menampilkan tawariang orang-orang yang telah menyakiti cucunya. Aku, yang masih tergeletak lemah di aspal, merasakan sebuah tangan lembut namun kuat membantuku bangkit. Itu adalah tangan sopir pribadi nenekku. Dia memapahku dengan sangat hati-hati, seolah-olah aku adalah barang pecah belah yang sangat berharga. Kami bergerak perlahan menuju pintu depan. Hujan masih turun dengan derasnya. Namun payung besar yang dipegang oleh sopir itu melindungiku dan nenek dari setiap tetes air. Di depan kami, 2 pengawal yang berada di barisan paling depan sudah mencapai pintu utama. Tanpa mengetuk, tanpa meminta izin, salah satu dari mereka menendang pintu jati ukiran Jepara yang kokoh itu dengan satu hentakan kuat. Suara brak keras terdengar memekakan telinga, bahkan mengalahkan suara guntur di langit. Pintu yang tadinya dikunci rapat oleh Raka, kini terbuka lebar. Engselnya tampak sedikit rusak saking kuatnya tendangan itu. Angin malam yang dingin langsung berhembus masuk ke dalam ruang pesta yang hangat, membawa aroma hujan dan aura kemarahan yang pekat. Di dalam ruangan, suasana pesta yang tadinya penuh gelak tawa setika mati total. Musik yang mengalun ceria mendadak terdengar sumbang, sebelum akhirnya dimatikan oleh seseorang yang panik. Semua mata tertuju ke arah pintu depan yang kini menggana. Para tamu undangan, yang mayoritas adalah rekan bisnis dan sosial Ibu Laras, mematung dengan gelas minuman masih menempel di bibir mereka. Wajah mereka pucat pasi, dipenuhi kebingungan dan ketakutan melihat sekelompok pria berbadan besar dengan pakaian serba hitam masuk ke dalam rumah mereka. Raka, yang baru saja hendak menyuapkan potongan kue kedua ke mulutnya, menjatuhkan garpu kecilnya ke lantai. Denting garpu yang jatuh terdengar nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Selina jadi hanya bisa bersembunyi di balik bahu Raka. Wajah cantiknya yang penuh riasan itu kini terlihat tegang dan ketakutan. Ibu Laras yang berdiri di samping meja kue tampak melotot mulut yang terbuka lebar karena kaget tak percaya. Raka adalah orang pertama yang sadar dari keterjegutannya. Dengan wajah merah padam karena marah, dia melangkah maju menantang para pengawal itu. Dia berteriak lantang, bertanya siapa mereka dan apa hak mereka mendobrak masuk rumahnya. Dia mengancam akan memanggil polisi karena menganggap ini adalah tindakan kriminal. Dia berpikir bahwa orang-orang ini mungkin adalah preman bayaran atau perompak yang nekat. Namun, para pengawal itu sama sekali tidak menggubris teriakan Raka. Mereka bahkan tidak pura-pura menatap mata Raka. Mereka terus merangsak masuk, menyebar ke berbagai sudut ruangan sesuai formasi yang sudah diatur. Mereka menciptakan barikade hidup yang memisahkan para tamu dengan area pintu masuk. Raka mencoba mendorong salah satu pengawal,
Namun tubuhnya terpental mundur seolah dia baru saja menabrak tembok beton yang tak bergerak. Pengawal itu hanya menepis tangan Raka dengan santai namun bertenaga, membuat Raka terhuyung ke belakang dan hampir menabrak meja prasmanan. Saat itulah nenek Nyai Dia melangkah masuk. Suara ketukan tongkat emasnya di lantai marmer terdengar berirama. Tuk, 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 menggema di seluruh ruangan yang hening. Langkahnya pelan namun penuh wibawa, memancarkan aura kekuasaan yang membuat siapapun yang melihatnya akan menunduk segan dan hormat. Di belakang nenek, aku berjalan tertatih-tatih, dipapa oleh sopir. Penampilanku sangat kontras dengan kemewahan pesta itu. Bajuku basah kuyup, jilbabku berantakan, wajahku pucat pasi, dan bibirku membiru. Air menetes dari pakaianku, membasahi lantai marmer yang mahal itu menciptakan jejak basah di sepanjang jalan yang kami lalui. Melihat siapa yang datang, ekspresi wajah Raka berubah dari marah menjadi bingung, lalu meremehkan. Dia mengenali wanita tua itu. Ibu Laras juga langsung bereaksi. Dia berkacak pinggang dan tertawa sinis, sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi rasa takutnya tadi. Kirain siapa yang datang membuat onar, teriak Ibu Laras dengan suara melengking. Ternyata hanya nenek kampung si Tika. Ibu Laras menghina nenek Nyai Diah dengan sebutan pengemis tua yang tidak tahu diri. Dia bertanya dengan nada mengejek. Apakah nenek datang jauh-jauh dari desa hanya untuk meminta sumbangan atau sisa makanan pesta? Selina juga ikut tertawa kecil mendengar ucapan calon ibu mertuanya itu, merasa di atas angin kembali. Mereka benar-benar tidak menyadari situasi yang sebenarnya. Mereka buta akan bahaya yang sedang mengintai, tepat di depan hidung mereka. Nenek Nyai Diah berhenti tepat di tengah ruangan, di bawah lampu kristal besar yang berkilauan. Dia tidak menjawab hinaan Ibu Laras. Wajahnya tetap datar, namun matanya menyala-nyala menatap Raka, Selina dan Ibu Laras bergantian. Tatapan itu begitu tajam dan dingin, seolah mampu membekukan darah siapapun yang ditatapnya. Nenek mengangkat tongkat emasnya sedikit, lalu menghentakkannya ke lantai dengan keras sekali. Suara hentakan itu membungkam tawa Ibu Laras dan Selina seketika. Nenek menatap lurus ke arah Raka dan berkata dengan suara yang tenang namun menusuk tajam, bahwa dia datang bukan untuk meminta, melainkan untuk mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah dinikmati oleh seorang pengkhianat. Raka mengerutkan kening, tidak mengerti maksud ucapan nenek. Dia masih berkuasa di rumahnya sendiri. Dengan angkuh dan sombong, Raka mengusir kami semua. Dia menunjuk pintu dan berteriak agar aku membawa nenekku yang gila ini keluar sebelum dia benar-benar memanggil satpam kompleks untuk menyeret kami. Raka bilang dia jijik melihat lantai rumahnya kotor karena air hujan dari baju kami. Mendengar penghinaan keji itu, salah satu pengawal nenek bergerak maju mendekati Raka siap untuk memberi pelajaran yang setimpal. Tapi nenek mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat berhenti. Nenek ingin menyelesaikan ini dengan caranya sendiri, katanya. Nenek menoleh padaku yang masih menggigil. Dia melepaskan genggaman tangannya dari tongkat sejenak untuk merapikan jilbabku yang basah. Sentuhannya begitu lembut, sangat kontras dengan tatapan membunuh yang dia berikan pada Raka tadi. Nenek berkata pelan padaku agar aku tenang dan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja membalas kejahatan mereka malam ini. Setelah itu, nenek kembali menatap Raka dan memberi isyarat mata kepada para pengawalnya. Itu adalah kode untuk memulai tahap pertama dari perintah hancurkan. Tanpa peringatan, para pengawal itu mulai bergerak. Bukan menyerang orang, tapi menyerang simbol-simbol kemewahan pesta itu. Salah satu pengawal mendekati meja kue ulang tahun yang tinggi bertingkat itu. Dengan satu gerakan tangan yang kuat, dia mendorong kue tart raksasa itu hingga jatuh ke lantai. Brak! Kue yang indah itu hancur berantakan. Krim dan bolu berserakan mengotori lantai marmer putih itu, menciptakan jejak basah di sepanjang jalan yang kami lalui. Raka dan Selina berteriak histeris melihat kue mahal mereka hancur dalam sekejap. Belum sempat mereka memprotes, pengawal lain menarik taplak meja prasmanan dengan kasar. Piring, gelas, mangkuk kristal berisi es buah dan piring penghanas berisi makanan lesat, semuanya terseret jatuh dan pecah berantakan dengan suara gaduh yang mengerikan. Pecahan beling dan makanan berhamburan kemana-mana.
Para tamu wanita menjerit ketakutan dan berlarian mundur mencari perlindungan, takut terkena pecahan kaca atau cipratan makanan. Kekacauan mulai terjadi. Dekorasi balon dan bunga-bunga impor yang mahal ditarik paksa hingga roboh. Bingkai foto besar Raka dan Selina yang dipajang di dekat pintu masuk ditendang hingga kacanya pecah berkeping-keping. Dalam hitungan detik, ruang pesta yang tadinya mewah dan elegan berubah menjadi kapal pecah, lautan kehancuran. Raka berusaha maju untuk menghentikan pengawal yang sedang membanting kursi, tapi dia langsung dihadang oleh 2 pengawal lain yang berdiri kokoh seperti tembok. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak-teriak marah. Wajahnya merah padam menahan emosi yang meledak-ledak. Ibu Laras menangis histeris melihat perabotan mahalnya dirusak. Dia memaki-maki nenek Nyai Diah dengan kata-kata kasar, menyebutnya orang kampung biadab yang tidak punya aturan. Namun nenek Nyai Diah tetap tenang. Berdiri tak tergoyahkan di tengah kekacauan itu seperti seorang jenderal di medan perang yang sedang mengawasi kemenangan. Dia menikmati setiap detik kehancuran pesta itu. Ini baru permulaan, pikirku dalam hati. Aku melihat nenek mengeluarkan sebuah ponsel tipis dari saku mantelnya. Mengetikkan sesuatu dengan cepat, beberapa detik kemudian, lampu kristal di ruangan itu berkedip-kedip lalu mati total. Ruangan pun gelap remang-remang, hanya diterangi oleh lampu darurat dan kilatan petir dari luar jendela. Jeritan tamu semakin keras, suasana pesta benar-benar hancur total, menjadi kuburan kebahagiaan palsu. Sesuai perintah nenek, pesta ulang tahun yang dibanggakan Raka kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah dia lupakan. Kepanikan melanda seluruh ruangan. Dalam keremangan cahaya darurat, para tamu undangan tidak lagi memperdulikan sopan santun atau status sosial. Mereka hanya ingin keluar dari tempat yang kini terasa seperti neraka itu. Satu persatu tamu mulai berdesakan menuju pintu keluar, melewati pecahan piring dan sisa makanan yang berserakan di lantai. Tidak ada yang berpamitan pada Raka. Tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun lagi. Yang terdengar hanya sola langkah kaki terburu-buru dan bisikan ketakutan. Mereka memandang nenek Nyai Diah dan para pengawalnya dengan tatapan ngeri. Tidak berani membuat kontak mata. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ruang pesta yang tadinya penuh sesak kini kosong melompong. Hanya tersisa kami. Aku, nenek, para pengawal, serta Raka, Selina, dan Ibu Laras yang berdiri gemetar di tengah runtuhan pesta mereka. Raka menatap ruangan kosong itu dengan tatapan kosong. Pesta yang sudah dia persiapkan berbulan-bulan untuk menaikkan gengsinya di depan kolega bisnis, hancur lebur dalam sekejap mata. Reputasinya hancur berkeping-keping. Dia menoleh ke arah nenek Nyai Diah dengan tatapan penuh kebencian yang mendalam. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Raka melangkah mendekati nenek, mengabaikan pecahan kaca yang menggerus sol sepatunya. Dia menuding wajah nenek dengan jari telunjuknya yang gemetar. Raka berteriak bahwa dia akan menuntut nenek atas perusakan properti dan penerobosan rumah secara ilegal. Dia bersumpah akan menjebloskan nenek ke penjara dan membuat nenek membusuk di sana sampai mati. Mendengar ancaman kekanak-kanakan itu, nenek Nyai Diah hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat merendahkan, seolah melihat seekor semut yang mencoba menantang gajah. Nenek berjalan perlahan menuju sofa utama di ruang tengah. Sofa kulit impor Italia yang menjadi tempat favorit Raka duduk sambil memerintahku. Nenek duduk di sana dengan anggun, menyilangkan kakinya dan meletakkan tongkat emasnya di samping. Gestur tubuhnya menunjukkan bahwa dialah penguasa ruangan ini sekarang. Sementara itu, seorang tenaga medis yang ternyata ikut dalam rombongan nenek masuk membawa tas peralatan. Dia langsung menghampiriku, mendudukkanku di kursi yang masih utuh, menyelimutiku dengan selimut tebal yang hangat dan mulai memeriksa kondisiku dengan cekatan. Aku bahkan diberi teh hangat dari termos yang mereka bawa. Perlakuan istimewa ini membuatku merasa seperti manusia kembali, setelah sebelumnya diperlakukan lebih rendah dari binatang oleh suamiku sendiri. Nenek menatap Raka yang masih berdiri dengan napas memburu. Dengan gerakan santai, nenek merogoh tas kulit yang dibawa oleh asisten pribadinya. Dia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Nenek melempar map itu ke atas meja di hadapan Raka. Suara hempasan map itu terdengar keras di ruangan yang kini sunyi.
Nenek memerintahkan Raka untuk membaca isi map itu sebelum dia bicara omong kosong tentang menuntut dan memenjarakan orang. Raka menatap map itu dengan ragu, lalu melirik ke arah Ibu Laras dan Selina yang berdiri ketakutan di belakangnya. Dengan tangan gemetar, Raka mengambil map itu dan membukanya. Raka mulai membaca lembar demi lembar dokumen di dalamnya. Awalnya wajahnya terlihat bingung, namun perlahan berubah menjadi pucat pasi seputih kertas yang dipegangnya. Matanya membelalak tak percaya. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Tangannya gemetar makin hebat hingga kertas-kertas itu berbunyi krek-krek. Selina yang penasaran ikut mengintip isi dokumen itu, dan reaksinya pun sama. Dia menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak kaget. Ibu Laras yang tidak sabar langsung merebut kertas itu dari tangan Raka dan membacanya sendiri. Seketika itu juga, lutut Ibu Laras lemas dan dia jatuh terduduk di lantai, seolah tulangnya baru saja dicabut paksa dari tubuhnya. Dokumen itu adalah sertifikat asli rumah mewah yang kami tempati ini, serta surat pengakuan hutang perusahaan Raka yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Di sana tertulis dengan jelas bahwa pemilik sah dari rumah ini bukanlah Raka, melainkan sebuah perusahaan holding bernama Diah Group. Dan yang lebih mengejutkan lagi bagi mereka, pemilik tunggal dari Diah Group adalah nenek Nyai Diah, wanita tua yang baru saja mereka hina sebagai pengemis kampung. Ternyata selama ini Raka hanya memiliki hak guna bangunan yang diagunkan ke perusahaan, dan karena kegagalan pembayaran hutang dan pelanggaran kontrak bisnis yang fatal, yang datanya sudah dikumpulkan lengkap oleh tim nenek, maka seluruh aset Raka termasuk rumah ini telah resmi disita oleh perusahaan sejak detik ini. Nenek Nyai Diah berbicara dengan suara yang menggema di ruangan sunyi itu. Dia menjelaskan bahwa selama ini dialah investor rahasia yang menyuntikkan dana ke perusahaan tempat Raka bekerja melalui perantara-perantara kepercayaannya. Nenek melakukan itu semua demi aku, demi cucunya, agar suamiku bisa sukses dan membahagiakanku. Nenek memberikan segalanya secara diam-diam, karena tidak ingin Raka merasa rendah diri. Tapi, apa balasan yang dia terima? Tanya nenek dengan nada suara yang meninggi, penuh penghakiman. Raka justru menggunakan kesuksesan itu untuk berselingkuh, menghina cucunya, bahkan mengusirnya seperti anjing kurap saat hujan deras. Nenek berkata bahwa dia bisa memberi kekayaan dalam sekejap mata, dan dia juga bisa mengambil kembali dalam sekejap mata, bahkan lebih cepat dari kedipan mata. Raka menjatuhkan map itu ke lantai. Dia menatap nenek dengan pandangan tidak percaya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya berkali-kali, bergamam bahwa ini tidak mungkin, ini pasti palsu. Bagaimana mungkin nenek kampung yang selalu datang membawa beras dan sayur bisa menjadi pemilik perusahaan raksasa yang menguasai pasar properti? Raka merasa seperti sedang bermimpi buruk. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Dia menyadari bahwa dia baru saja membangunkan naga tidur yang murka. Dia telah menggali kuburannya sendiri dengan menantang orang yang memegang nyawa finansialnya. Ibu Laras yang tadi garang kini merangkak mendekati kaki nenek Nyai Diah. Wajahnya basah oleh air mata ketakutan. Dia mencoba memegang kaki nenek tapi ditepis kasar oleh pengawal. Ibu Laras memohon ampun dengan suara serak, berkata bahwa ini semua hanya salah paham. Dia bilang dia tidak tahu kalau nenek adalah orang kaya raya. Dia mencoba menjilat kembali ludahnya sendiri dengan memuji-muji nenek sebagai besan yang baik hati dan dermawan. Sungguh, pemandangan yang menyedihkan dan menjijikan. Wanita yang tadi begitu sombong menghinaku dan nenek, kini mengemis seperti budak karena tahu nenek punya uang. Selina yang menyadari situasinya sudah berbalik 180 derajat, mulai mundur perlahan menuju pintu belakang. Dia tidak mau terlibat dalam kebangkrutan dan kehancuran ini. Namun mata elang nenek menangkap gerakannya. Nenek membentak Selina untuk berhenti di tempat. Nenek berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh keluar dari ruangan ini sebelum dia selesai bicara. Selina membeku di tempat, wajahnya pucat ketakutan. Nenek menatap mereka bertiga, Raka, Ibu Laras, dan Selina dengan tatapan jijik dan menghina. Dia berkata bahwa dia tidak butuh permintaan maaf palsu mereka. Yang dia butuhkan hanyalah keadilan yang mutlak bagi cucunya. Nenek bangkit dari sofa, mengambil kembali tongkat emasnya. Dia berjalan mendekati Raka yang masih terpaku bisu. Nenek berkata bahwa mulai detik ini rumah ini disita. Semua barang-barang mewah di dalamnya, mobil di garasi dan semua fasilitas yang mereka nikmati sekarang adalah milik Diah Group. Nenek memberikan ultimatum yang sangat singkat. Mereka bertiga harus angkat kaki dari rumah ini sekarang juga, tanpa membawa apa-apa selain baju yang menempel di badan.
Tidak boleh membawa perhiasan, tidak boleh membawa uang tunai hasil korupsi perusahaan, tidak boleh membawa kendaraan. Raka mencoba memprotes, mengatakan bahwa ini tidak adil. Ini rumahku, aku yang membangunnya, teriaknya. Tapi nenek memotong ucapannya dengan tegas. Nenek bilang Raka membangunnya dengan uang nenek, jadi itu milik nenek. Nenek menatap jam tangan emas di pergelangan tangannya. Dia memberikan waktu tepat 10 menit. Jika dalam 10 menit mereka belum keluar dari pagar rumah, nenek akan memerintahkan pengawalnya untuk membantu. Mereka akan dikeluarkan dengan cara yang sangat tidak sopan. Persis seperti cara Raka mengusirku tadi. Ancaman itu terdengar sangat nyata dan mengerikan. Raka menatapku, matanya memancarkan permohonan putus asa. Dia berharap aku istrinya yang selama ini selalu sabar dan pemaaf akan membelanya. Tika, tolong aku. Dia memanggil namaku pelan. Kita suami istri, suaranya terdengar menyedihkan. Tapi aku hanya diam menatapnya dengan tatapan kosong. Hatiku sudah mati untuknya sejak dia menutup pintu di depan wajahku saat hujan tadi. Aku memalingkan wajahku, membiarkan nenek menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Tidak ada lagi belas kasihan tersisa untuk pria yang tidak punya hati nurani. Waktu 10 menit yang diberikan oleh nenek Nyai Diah terasa berjalan begitu cepat, seperti pasir yang lolos dari genggaman tangan. Suasana di dalam ruang tengah yang porak-poranda itu kini berubah menjadi panggung kepanikan yang menyedihkan. Raka yang baru saja kehilangan harga dirinya, kini berlarian seperti orang gila ke arah kamar tidur utama. Dia berniat mengambil barang-barang berharga apa saja yang bisa diselamatkan. Namun langkahnya terhenti keras di depan pintu kamar. 2 orang pengawal berbadan besar sudah berdiri menghalangi jalan masuk, melipat tangan di dada dengan tatapan mengintimidasi yang membuat nyali Raka ciut. Seketika Raka mencoba bernegosiasi, memohon agar diizinkan masuk sebentar saja untuk mengambil dompet dan ponselnya. Dia beralasan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa identitas dan alat komunikasi. Namun pengawal itu tidak bergeming sedikit pun. Dengan suara berat dan datar, salah satu pengawal berkata bahwa instruksi nenek Nyai Diah sudah sangat jelas dan tidak bisa ditawar lagi. Semua barang yang ada di dalam rumah ini, termasuk dompet dan ponsel yang dibeli menggunakan uang perusahaan, sekarang adalah aset sitaan. Raka berteriak frustrasi, menjambak rambutnya sendiri. Dia berbalik arah menuju meja di mana kunci mobil mewahnya terletak. Dia berpikir setidaknya dia bisa membawa mobil itu untuk pergi dari sini. Tapi lagi-lagi, tangan kekar seorang pengawal lain lebih cepat menyambar kunci mobil itu sebelum Raka sempat menyentuhnya. Pengawal itu memasukkan kunci ke dalam saku jasnya dan berkata bahwa mobil itu terdaftar atas nama perusahaan. Jadi, Raka tidak punya hak untuk membawanya. Raka benar-benar terpojok. Dia menyadari bahwa nenek Nyai Diah tidak main-main. Nenek benar-benar ingin melucuti segalanya darinya hingga dia kembali ke titik nol. Titik di mana dia memulai semuanya dulu sebelum menikahi Tika. Sementara itu, Ibu Laras melakukan usaha yang jauh lebih memalukan. Wanita parubada yang biasanya selalu menjaga citra elegan itu, kini menangis meraung-raung sambil berlutut di dekat kakiku. Dia mencoba meraih tanganku, memohon belas kasihan dengan wajah yang dibanjiri air mata dan luntur oleh riasan yang berantakan. Ibu Laras terus-menerus menyebut kata keluarga. Dia mengingatkanku tentang masa-masa indah kami dulu. Meskipun sebenarnya masa indah itu tidak pernah ada, karena Ibu Laras selalu memandang rendah menantunya. Ibu Laras berkata bahwa aku adalah menantunya paling kesayangan, menantunya yang paling sabar dan salihah. Dia memohon agar aku membujuk nenek Nyai Diah untuk membatalkan pengusiran ini. Dia beralasan bahwa dia sudah tua dan sakit-sakitan. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup di jalanan tanpa atap. Aku menatap ibu mertuaku dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Hatiku yang dulu lembut kini telah membeku. Aku ingat betapa kejamnya mulut Ibu Laras saat menghinaku tadi. Betapa semangatnya wanita tua ini mendukung perselingkuhan Raka dengan Selina, hanya karena Selina terlihat lebih kaya. Aku menarik tanganku perlahan dari jangkauan Ibu Laras. Dengan suara yang tenang namun menusuk tajam ke ulu hati, aku berkata bahwa aku ingat betul bagaimana perlakuan keluarga ini padaku. Aku mengingatkan Ibu Laras bahwa 10 menit yang lalu, dialah yang menyuruh satpam menyeretku keluar saat hujan badai. Aku berkata bahwa keluarga tidak akan membiarkan anaknya mati kedinginan di luar pagar demi membela orang asing. Kata-kata itu menampar kesadaran Ibu Laras. Wanita tua itu terdiam, tidak bisa membantah kenyataan yang diucapkan menantunya. Selena di sisi lain berusaha bersikap lebih cerdik. Diam-diam dia mencoba menyelinap ke arah pintu samping, berharap bisa kabur tanpa ketahuan. Tangan kanannya mencengkeram tas tangannya erat-erat. Di dalamnya, dia menyembunyikan beberapa perhiasan yang sempat dia ambil dari meja rias saat pesta berlangsung tadi. Tapi, mata elang nenek Nyai Diah tidak melewatkan satu gerakan pun.
Nenek memberi kode dagu pada kepala pengawal. Dengan sigap, pengawal itu mengejar Selena dan menahan langkahnya tepat di ambang pintu. Pengawal itu meminta tas tangan Selena dengan paksa. Selena meronta, berteriak bahwa itu adalah barang pribadinya dan mereka tidak berhak menyentuhnya. Terjadi tarik-menarik singkat sebelum akhirnya tas itu berpindah tangan. Pengawal itu membalikkan tas Selena dan berjatuhanlah cincin, kalung, dan gelang emas milik Ibu Laras yang ternyata sudah dicuri Selena diam-diam. Ibu Laras membelalak kaget melihat perhiasannya ada di tas Selena. Dia tidak menyangka wanita yang dipujanya itu ternyata seorang pencuri. Waktu 10 menit pun habis. Neneknya dia memukul tongkatnya ke lantai sekali lagi, tanda bahwa toleransi sudah berakhir. Para pengawal langsung bergerak serentak, tanpa kekerasan fisik yang berlebihan, namun dengan ketegasan yang mutlak. Mereka menggiring Raka, Ibu Laras, dan Selena ke arah pintu utama. Raka mencoba bertahan dengan berpegangan pada kusen pintu, berteriak memanggil namaku sekali lagi. Tapi tenaga dua pengawal yang mendorongnya jauh lebih kuat. Dia terdorong keluar melewati ambang pintu, diikuti oleh Ibu Laras yang masih menangis histeris dan Selena yang memaki-maki kasar. Mereka bertiga terlempar ke teras depan yang basah. Hujan masih turun dengan deras, seolah alam semesta setuju untuk membersihkan jejak mereka dari rumah itu. Pintu jati besar itu kemudian ditutup kembali dengan keras di hadapan wajah mereka. Brak! Suara itu sama persis dengan suara saat Raka menutup pintu untukku tadi. Tapi kali ini, posisinya berbalik 180 derajat. Raka, Ibu Laras, dan Selena kini berada di luar. Kedinginan, kehujanan, dan hancur. Sementara aku Tika berada di dalam kehangatan rumah yang sebenarnya adalah milikku. Dari balik pintu, terdengar suara kunci diputar 2 kali, memastikan tidak ada jalan kembali bagi mereka. Raka menggedor pintu dengan kepalan tangannya, berteriak frustrasi. Tapi suaranya sia-sia, ditelan suara guntur yang menggelegar. Di dalam rumah, aku masih duduk diam di sofa. Air mata menetes perlahan di pipiku. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan suami, tapi air mata kelegaan yang luar biasa karena beban berat yang selama ini menindih dadaku akhirnya terangkat. Neneknya dia memeluk pundakku memberikan kekuatan. Nenek berkata bahwa mulai malam ini, hidupku akan berubah total, dan tidak ada lagi yang bisa menyakitiku. Lanjutan cerita. Neneknya dia menoleh kepada kepala pengawal. Nenek memberikan instruksi agar rumah ini segera dibersihkan dari sisa-sisa pesta dan barang-barang milik Raka yang masih tertinggal. Nenek memerintahkan agar semua pakaian dan barang pribadi Raka, Ibu Laras, dan Selena dikumpulkan dan dibakar atau disumbangkan. Dia tidak ingin ada satupun jejak mereka di rumah ini. Aku mendengarkan instruksi itu dengan tenang. Aku tahu ini adalah langkah awal untuk membersihkan hidupku dari racun masa lalu. Aku menatap ke arah jendela, melihat bayangan 3 orang di luar sana yang sedang bertarung dengan nasib mereka sendiri. Tidak ada rasa kasihan lagi di hati Livana. Hanya ada rasa keadilan yang akhirnya ditegakkan dengan sempurna. Hujan deras mengguyur tubuh Raka, Selena, dan Ibu Laras tanpa ampun. Dalam hitungan detik, pakaian pesta mereka yang mahal itu sudah basah kuyup, melekat tak nyaman di kulit. Dingin yang menusuk tulang langsung menyergap mereka. Persis seperti rasa dingin yang kurasakan 1 jam yang lalu. Mereka berdiri gemetar di depan pintu gerbang yang tinggi dan kokoh yang kini tertutup rapat untuk mereka. Lampu-lampu taman yang biasanya menerangi halaman kini dimatikan, membuat mereka dalam kegelapan malam yang mencekam. Hanya diterangi oleh kilatan petir yang sesekali menyambar. Jalanan di depan rumah mewah itu sepi. Mobil-mobil tamu undangan sudah lama pergi meninggalkan jejak ban di aspal yang basah. Tidak ada satupun teman Raka yang menunggu atau menawarkan bantuan. Mereka semua kabur begitu melihat tanda-tanda kejatuhan Raka, membuktikan bahwa persahabatan mereka hanya didasari oleh uang dan status. Raka mengusap wajahnya yang basah kasar. Dia menatap rumah megah yang baru saja tertutup baginya itu dengan tatapan kosong. Pikirannya kacau balau. Dia masih tidak percaya bahwa hidupnya bisa berbalik arah 180 derajat hanya dalam waktu 1 malam. Tadi sore dia adalah seorang direktur muda yang sukses, pemilik rumah mewah, dan dikelilingi wanita cantik. Sekarang dia tidak lebih dari seorang gelandangan yang tidak punya uang sepeser pun di kantongnya. Rasa penyesalan mulai merambat di hatinya, tapi itu bukan penyesalan karena menyakitiku,
melainkan penyesalan karena tidak mengecek latar belakang neneknya dia sebelumnya. Ibu Laras menggigil hebat di samping Raka. Giginya bergemerutu keras. Dia memeluk tubuhnya sendiri yang hanya berbalut kebaya tipis. Kain batiknya yang mahal kini kotor terkena cipratan lumpur. Ibu Laras mulai merengek, menyalahkan Raka atas semua kejadian ini. Dia memukul lengan anaknya dengan lemah. Bertanya kenapa Raka begitu bodoh sampai tidak tahu kalau nenekku adalah pemilik perusahaan. Ibu Laras menyalahkan Raka karena tidak becus mengurus aset sehingga bisa disita begitu saja. Dia meratapi nasibnya yang harus kehujanan di usia tua. Padahal seharusnya dia sedang tidur nyenyak di kasur empuknya. Omelan Ibu Laras yang tiada henti membuat kepala Raka semakin pening. Emosi Raka yang sudah diubun-ubun akhirnya meledak. Dia membentak ibunya agar diam. Suara bentakan Raka membuat Ibu Laras terdiam kaget. Tidak menyangka anak emasnya berani membentaknya. Selina, yang berdiri agak menjauh dari mereka, menatap Raka dengan tatapan jijik. Riasan wajahnya luntur membuat wajah cantiknya terlihat mengerikan seperti badut yang menangis. Gaun pestanya yang panjang menyeret di aspal yang becek membuatnya terlihat sangat konyol. Selina tidak menangis, tapi matanya memancarkan kemarahan yang luar biasa. Dia merasa tertipu mentah-mentah. Selama ini dia mendekati Raka karena mengira Raka adalah pria kaya raya yang bisa menjamin masa depannya. Dia rela menjadi perusak rumah tangga orang demi harta. Tapi ternyata Raka hanyalah orang miskin yang hidup dari belas kasihan nenek istrinya. Selina merasa waktunya terbuang sia-sia untuk pria yang tidak punya masa depan. Pertengkaran pun pecah di antara mereka. Selina mulai memaki Raka dengan kata-kata kasar. Dia menyebut Raka penipu, pria tidak berguna dan pecundang. Selina berteriak di tengah hujan, mengatakan bahwa dia menyesal pernah mengenal Raka. Dia menyalahkan Raka karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini dan membuatnya dipermalukan di depan banyak orang. Raka yang tidak terima dihina balik menyerang Selina. Dia mengungkit bahwa Selina juga bersalah karena mencuri perhiasan ibunya. Raka berkata bahwa Selina hanya wanita matre yang tidak punya hati. Pertengkaran mereka semakin memanas, saling menyalahkan dan membuka aib masing-masing. Sementara Ibu Laras hanya bisa menangis meratapi nasib di pinggir jalan. Tiba-tiba, sebuah taksi melintas pelan di jalan depan kompleks perumahan itu. Mungkin taksi itu baru saja menurunkan penumpang di blok sebelah. Mata Selina langsung berbinar melihat harapan. Tanpa memperdulikan Raka dan Ibu Laras, Selina berlari ke tengah jalan sambil melambaikan tangannya dengan panik untuk menyetop taksi tersebut. Taksi itu berhenti di dekat trotoar. Selina bergegas membuka pintu belakang. Raka yang melihat itu mencoba ikut masuk. Dia berpikir bahwa mereka bisa pergi bersama ke hotel atau ke tempat teman untuk sementara waktu. Raka memegang pintu taksi, berharap Selina akan memberinya tumpangan. Namun Selina menepis tangan Raka dengan kasar. Dia menatap Raka dengan tatapan dingin dan penuh penghinaan. Selina berkata bahwa dia tidak sudi satu mobil dengan gelandangan. Dia bilang urusan mereka sudah selesai sampai di sini. Selina menegaskan bahwa dia tidak mau hidup susah mengurusi pria miskin dan ibunya yang rewel. Ternyata Selina masih menyembunyikan kartu kredit cadangan dan sedikit uang tunai di balik saku tersembunyi gaunnya. Dia punya cukup uang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Selina masuk ke dalam taksi dan membanting pintunya tepat di depan hidung Raka. Raka terpaku melihat taksi itu melaju pergi menembus hujan, membawa Selina menjauh dari kehidupan mereka. Taksi itu semakin lama semakin kecil dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Raka ditinggalkan begitu saja seperti sampah yang tidak berharga. Dia baru saja merasakan karma instan yang sangat menyakitkan. Dia mencampakkan istri yang tulus demi wanita yang dia kira mencintainya. Tapi wanita itu justru mencampakkannya di detik pertama dia jatuh miskin. Raka menoleh ke arah ibunya yang masih duduk di trotoar basah. Kini hanya tinggal mereka berdua, tanpa uang, tanpa rumah, tanpa kendaraan, dan tanpa tujuan.
Rasa dingin semakin menusuk. Ibu Laras mulai batuk-batuk. Suaranya terdengar parah. Wajahnya pucat pasi dan bibirnya membiru. Raka sadar dia tidak bisa terus berdiam diri di sini atau ibunya akan mati kedinginan. Dia harus mencari tempat berteduh. Setidaknya emperan toko atau pos ronda yang kosong. Dengan langkah gontai, Raka memapa ibunya berdiri. Mereka berjalan tertatih-tatih menyusuri trotoar yang sepi. Menjauh dari rumah mewah yang dulu mereka banggakan. Setiap langkah terasa sangat berat. Bayangan wajahku, Tika, yang tenang saat mereka diusir tadi terus menghantui pikiran Raka. Dia sadar dia telah membuang berlian demi menggenggam kerikil. Dan sekarang kerikil itu pun telah hilang menyisakan tangan yang kosong dan luka yang menganga. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Raka. Malam di mana dia belajar arti kehilangan yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, cahaya matahari pagi yang terik menyengat kulit Raka memaksanya membuka mata dengan berat. Dia terbangun bukan di atas kasur empuk berseprai sutra di kamarnya yang nyaman, melainkan di atas bangku beton keras di sebuah taman kota. Badannya terasa remuk redam. Setiap sendi menjerit kesakitan karena posisi tidur yang tidak wajar. Raka mengerjap-ngerjapkan mata, berharap semua kejadian semalam hanyalah mimpi buruk akibat terlalu banyak bekerja. Namun aroma menyengat dari pakaiannya yang lembab dan kotor segera menyadarkannya pada realitas yang pahit. Dia menoleh ke samping dan melihat ibunya. Ibu Laras masih tertidur dengan posisi meringkuk kedinginan, berbantalkan tas tangan yang sudah kosong. Wajah ibunya terlihat tua dan lelah. Riasannya luntur, menyisakan noda hitam di sekitar mata. Pemandangan itu menampar batin Raka. Mereka benar-benar telah menjadi gelandangan dalam satu malam. Raka membangunkan ibunya dengan pelan. Ibu Laras terbangun dengan kaget, lalu mulai menangisi lagi saat menyadari nasib mereka. Raka berusaha menenangkan ibunya, berjanji akan membersihkan semuanya hari ini. Dia yakin ini semua pasti hanya kesalahpahaman atau intimidasi ilegal dari nenek Nyai Diah. Raka masih merasa memiliki posisi sebagai direktur di perusahaan. Dia berpikir setidaknya dia bisa pergi ke kantor, mencairkan gaji terakhir atau bonusnya, lalu menyewa hotel sementara untuk mereka tinggal. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang masih dia miliki, Raka mengajak ibunya berjalan kaki menuju gedung perkantoran tempatnya bekerja. Jaraknya lumayan jauh, dan mereka harus berjalan di bawah panas matahari dengan perut kosong yang mulai perih melilit. Orang-orang di jalan menatap mereka dengan pandangan aneh. Penampilan mereka sangat kontras. Mengenakan pakaian pesta yang kusut dan kotor, berjalan gontai seperti orang mabuk. Sesampainya di lobi, gedung perkantoran yang megah itu, Raka mencoba melangkah masuk dengan dagu terangkat, berusaha memanggil kembali wibawanya sebagai pimpinan. Namun langkahnya langsung dihadang oleh 2 orang petugas keamanan. Satpam ini adalah orang-orang yang biasanya membungkuk hormat padanya setiap pagi, membukakan pintu, dan menyapanya dengan ramah. Tapi hari ini, tatapan mereka dingin dan tegas. Salah satu satpam merentangkan tangannya, melarang Raka melangkah lebih jauh. Raka marah dan membentak mereka, bertanya apakah mereka tidak mengenali atasan mereka sendiri. Raka mengancam akan memecat mereka jika tidak membiarkannya masuk. Satpam itu menjawab dengan nada datar tanpa rasa takut sedikit pun. Dia memberitahu Raka bahwa surat perintah pemecatan Raka sudah turun pagi-pagi sekali, langsung dari jajaran direksi pusat. Tidak hanya dipecat, nama Raka juga sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan. Foto Raka bahkan sudah ditempel di pos keamanan dengan tulisan besar, "Dilarang masuk." Raka terganga tidak percaya. Dia memaksa melihat surat itu. Satpam itu menunjukkan salinan memo internal yang ditempel di meja resepsionis. Di sana tertulis jelas bahwa Raka diberhentikan secara tidak hormat karena pelanggaran kode etik berat dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan perusahaan. Di bawah surat itu tertera tanda tangan komisaris utama, yang ternyata adalah kuasa hukum dari nenek Nyai Diah.
Dunia Raka serasa berputar. Dia dipecat dengan cara yang paling memalukan. Aksesnya ke kantor, ke dokumen, ke berangkas pribadinya di ruangan, semuanya tertutup rapat. Raka mencoba memohon mengatakan bahwa ada barang-barang pribadinya di dalam. Tapi satpam itu menggeleng tegas, mengatakan bahwa semua barang di ruangan Raka kini sedang diaudit oleh tim legal sebagai barang bukti penyalahgunaan aset. Raka diusir paksa dari lobi gedung perkantoran itu, didorong keluar hingga ke trotoar panas. Pegawai-pegawai lain yang berlalu lalang, yang dulu adalah bawahannya, kini memandang Raka dengan tatapan mencemooh. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Berita tentang Raka yang diusir dari rumah dan dipecat ternyata sudah menyebar cepat, seperti virus di grup pesan singkat kantor. Raka merasa telanjang. Semua aibnya terpampang nyata. Raka tidak punya pilihan lain selain pergi ke bank terdekat. Dia ingat masih memiliki rekening tabungan pribadi yang dia harap belum tersentuh. Dia meninggalkan Ibu Laras duduk di halte bus dan berlari menuju bank. Dengan napas memburu, dia menemui customer service, mengaku kehilangan kartu dan dompet dan meminta pencairan dana tunai. Petugas bank memintanya menunggu sebentar untuk pengecekan data biometrik. Namun setelah petugas itu mengecek komputer, wajahnya berubah serius. Petugas itu memberitahu Raka bahwa seluruh rekening atas namanya telah dibekukan oleh pihak berwajib atas permintaan kreditur, yaitu perusahaan neneknya dia. Terkait gugatan perdata penggelapan dana, tidak ada Rp1 pun yang bisa diambil. Raka keluar dari bank dengan langkah gontai. Kakinya serasa tidak menapak tanah, harapan terakhirnya musnah. Dia kembali ke halte bus tempat ibunya menunggu. Ibu Laras menatapnya penuh harap, bertanya apakah Raka membawa uang untuk membeli makan dan minum. Raka hanya bisa menggeleng lemah. Tangis Ibu Laras pecah lagi. Kali ini lebih keras karena rasa lapar yang tak tertahankan. Raka merogoh saku kecil tersembunyi di balik jasnya. Dia ingat pernah menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu di sana untuk keperluan darurat. Ini adalah satu-satunya harapan untuk membeli makan siang ini. Namun saat jarinya meraba bagian dalam saku itu, dia tidak menemukan apa-apa selain kain kosong. Uang itu hilang. Otak Raka bekerja cepat, mengingat kejadian semalam. Satu-satunya orang yang memeluknya erat dan meraba-raba jasnya saat kekacauan terjadi adalah Selina. Saat Selina pura-pura ketakutan dan bersembunyi di balik punggungnya, tangan wanita itu pasti bergerilya mencari apapun yang bisa diambil. Raka mengumpat keras, memaki nama Selina. Wanita itu benar-benar iblis berwajah cantik. Dia tidak hanya meninggalkan Raka tapi juga mencuri sisa uang terakhir yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Raka dan Ibu Laras benar-benar jatuh ke titik nol, bahkan minus. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, dan dengan perut lapar. Sore harinya, setelah menjual jas mahalnya dengan harga sangat murah di pasar loak, hanya untuk mendapatkan sedikit uang tunai, Raka akhirnya menemukan tempat berteduh. Bukan hotel, bukan apartemen, melainkan sebuah kontrakan petak sempit di gang kumuh yang becek dan bau got. Kamar itu sangat kecil, hanya cukup untuk satu kasur busa tipis yang sudah kempes. Atapnya dari seng, yang membuat ruangan terasa seperti oven saat siang hari. Dindingnya lembab dan berjamur. Ibu Laras menolak masuk. Dia jijik melihat lantai yang kotor dan kecoak yang merayap di dinding. Tapi Raka tidak punya pilihan. Uang hasil jual jas hanya cukup untuk membayar sewa 1 minggu dan membeli nasi bungkus. Dengan paksa, Raka membawa Ibu Laras masuk. Malam itu, mereka makan nasi bungkus berdua dalam diam, diiringi suara bising tetangga yang bertengkar dan nyamuk yang berdengung lapar. Kejatuhan mereka telah sempurna. Sementara Raka dan Ibu Laras bergulat dengan penderitaan di gang sempit, kehidupanku berubah drastis di sisi lain kota. Aku kini tinggal di mansion utama milik nenek Nyai Dia. Sebuah istana megah yang dikelilingi taman luas yang asri. Suasana di sana begitu tenang dan damai,
jauh dari hiruk-pikuk dan tekanan batin yang selama ini kurasakan. Aku tidak lagi harus bangun subuh untuk melayani suami yang tidak tahu terima kasih atau mendengar omelan mertua yang menyakitkan hati. Di sini, aku diperlakukan seperti seorang putri raja. Para pelayan melayaniku dengan hormat, menyiapkan segala kebutuhanku bahkan sebelum aku memintanya. Namun, neneknya Idia tidak membiarkan aku terlena dalam kemewahan semata. Nenek punya rencana besar untuk cucu satu-satunya itu. Neneknya Idia mulai mendidikku dengan keras, namun penuh kasih sayang. Nenek berkata bahwa air mata tidak akan mengubah nasib. Hanya kekuatan dan kekuasaan yang bisa melindungi diri dari injakan orang lain. Aku diajari seluk-beluk bisnis keluarga Diah Group, mulai dari manajemen aset, strategi investasi hingga cara menghadapi lawan bicara dalam negosiasi bisnis. Awalnya aku merasa ragu dan tidak percaya diri. Aku merasa diriku hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak punya keahlian. Tapi nenek terus menyemangatiku, mengingatkan bahwa darah pebisnis mengalir dalam tubuhku. Aku belajar dengan tekun, menyerap semua ilmu yang diberikan nenek. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa dibuang begitu saja. Transformasi fisik pun terjadi seiring dengan perubahan mentalku. Aku tidak lagi mengenakan gamis lusuh yang kedodoran. Kini aku tampil dengan gaya busana muslimah, modern yang elegan dan berkelas. Pakaian kerjaku dirancang khusus oleh desainer ternama, memancarkan aura profesionalisme yang kuat. Jilbabku ditata rapi, wajahku dipoles riasan natural yang menonjolkan kecantikan alaminya, yang selama ini tertutup beban hidup. Ketika aku pertama kali melangkah masuk ke kantor pusat Diah Group, sebagai direktur utama yang baru, semua mata tertuju padaku. Karyawan-karyawan menunduk hormat, bukan karena takut, tapi karena segan melihat kewibawaan yang memancar dari diriku. Aku memimpin rapat dengan tegas, mengambil keputusan-keputusan cerdas yang membuat para pemegang saham bercekak kagum. Aku telah lahir kembali, menjadi sosok wanita karir yang tangguh, yang memegang kendali atas nasibnya sendiri. Berita tentang pengangkatanku sebagai pewaris tunggal dan pemimpin baru Diah Group menyebar luas di media massa. Wajah cantikku menghiasi sampul majalah bisnis dan layar televisi. Raka melihat berita itu secara tidak sengaja. Saat itu dia sedang duduk melamun di sebuah warung kopi pinggir jalan menunggu hujan reda setelah seharian bekerja serabutan menjadi kuli angkut di pasar. Mata Raka terpaku pada layar televisi tabung yang tergantung di sudut warung. Di sana dia melihat aku sedang diwawancarai wartawan. Aku terlihat begitu bersinar, tersenyum percaya diri, dan berbicara dengan sangat cerdas. Raka nyaris tidak mengenali wanita di layar itu sebagai istrinya yang dulu selalu menunduk patuh. Hati Raka bergetar hebat. Rasa penyesalan yang selama ini dia tekan kini meledak tak tertahankan. Dia melihat betapa bodohnya dirinya. Dia telah membuang berlian demi batu kali. Raka berpikir, mungkin masih ada kesempatan. Mungkin aku masih memiliki sisa cinta untuknya. Mungkin dia bisa memohon ampun dan kembali menikmati hidup mewah sebagai suamiku. Pikiran licik dan putus asa itu mendorong Raka melakukan tindakan nekat. Keesokan harinya, dengan menggunakan sisa uang terakhirnya untuk ongkos, Raka nekat pergi ke gedung pencakar langit milik Diah Group. Penampilannya sangat menyedihkan. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusam dan belum dicukur. Tubuhnya kurus dan bau keringat. Dia terlihat seperti pengemis di antara orang-orang berdasi yang lalu lalang di kawasan bisnis itu. Raka mencoba masuk ke lobi gedung. Jantungnya berdebar kencang saat mendekati meja resepsionis marmer yang mewah. Dia memberitahu resepsionis wanita yang cantik itu bahwa dia ingin bertemu dengan Ibu Tika. Dengan nada mendesak, dia mengaku sebagai suaminya. Resepsionis itu menatap Raka dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Dia menekan tombol interkom, memanggil keamanan, mengatakan ada orang gangguan jiwa yang mengaku-ngaku sebagai suami ibu direktur. Raka marah dan berteriak bahwa dia berkata jujur. Keributan kecil terjadi. Beberapa orang menoleh dan menertawakannya. Tak lama kemudian, 3 orang petugas keamanan bertubuh kekar datang. Mereka tidak banyak bicara,
langsung memegang lengan Raka dan menyeretnya keluar dari lobi. Raka meronta-ronta, berteriak memanggil namaku sekeras-kerasnya, berharap suaranya terdengar sampai ke lantai atas. Tapi usahanya sia-sia. Dia dilempar keluar gedung hingga jatuh tersungkur di trotoar panas. Lututnya lecet dan berdarah. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan pandangan hina, mengira dia gelandangan gila yang sedang mengamuk. Saat Raka sedang berusaha bangkit sambil menahan sakit, sebuah mobil mewah berhenti di depan lobi. Pintu mobil terbuka, dan aku turun dengan anggun, didampingi oleh asisten pribadiku. Aku terlihat sangat memukau, jauh lebih cantik dari yang pernah Raka lihat. Raka merasa mendapat angin segar. Dia bangkit dan berlari mendekati mobil itu sambil berteriak memanggilku. "Tika, sayang, ini aku Raka, suamimu," teriaknya parau. Petugas keamanan segera menghadang Raka sebelum dia bisa mendekat lebih dari 5 meter. Aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke arah sumber suara. Mataku bertemu dengan mata Raka. Raka berharap melihat setitik kerinduan atau belas kasihan di sana. Tapi yang dia dapatkan hanyalah tatapan datar dan dingin, seolah aku sedang melihat orang asing yang tidak penting. Tidak ada emosi, tidak ada kemarahan, hanya ketidakpedulian yang mutlak. Aku kemudian membuang muka, kembali menatap ke depan dan melangkah masuk ke dalam gedung tanpa menoleh lagi. Pintu kaca otomatis tertutup, memisahkan dunia kami berdua selamanya. Raka berdiri terpaku, air matanya menetes. Penolakan tanpa kata itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Dia menyadari bahwa Tika yang dulu mencintainya sudah mati, dibunuh oleh perbuatannya sendiri. Udara di dalam kontrakan petak itu terasa begitu pengap dan menyesakkan dada. Seolah oksigen enggan mampir ke tempat yang menyedihkan itu. Dinding-dindingnya yang kusam dan berjamur mengeluarkan aroma lembab yang bercampur dengan bau obat-obatan murah dan keringat yang mengering. Di sudut ruangan yang sempit, Ibu Laras terbaring lemah di atas kasur busa tipis yang sudah kehilangan keempukannya. Suara batuknya yang keras dan terdengar menyakitkan memecah keheningan siang yang terik itu. Setiap kali batuk itu datang, tubuh ringkih Ibu Laras terguncang hebat. Wajahnya mengerut menahan sakit yang menusuk di dadanya. Wanita yang dulunya selalu tampil prima dengan riasan tebal dan pakaian bermerek, kini tak ubahnya seperti kerangka hidup. Rambutnya kusut masai dan memutih. Kulitnya kusam dan tatapan matanya kosong menatap langit-langit kamar yang bocor. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan yang dulu selalu dia pamerkan di hadapanku. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan rasa sakit yang tak berujung. Raka duduk bersila di dekat pintu yang terbuka setengah, menghitung recehan logam di telapak tangannya dengan wajah murung. Tangannya yang dulu halus karena hanya memegang pulpen di ruangan ber-AC, kini kasar, kapalan, dan penuh luka gores akibat pekerjaan barunya. Sebagai kuli angkut di pasar induk, Dia menatap uang yang jumlahnya tak seberapa itu dengan hati teriris. Uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli nasi bungkus yang layak, apalagi untuk menebus resep obat ibunya yang semakin hari semakin mahal. Raka menghela napas panjang. Beban hidup terasa menghimpit bahunya begitu kuat hingga dia merasa sulit bernapas. Dia teringat masa-masa jayanya saat dia bisa menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk sekali makan malam. Kini, uang 1.000 rupiah pun terasa begitu berharga baginya. Penyesalan itu datang bagaikan ombak besar yang menghantam karang, menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Dia sadar, dialah penyebab ibunya menderita seperti ini. Keserakahan dan ketidaksetiaannya telah menyeret mereka ke lubang kehancuran. Tiba-tiba, suasana gang sempit yang biasanya bising oleh teriakan anak-anak dan suara televisi tetangga mendadak senyap. Kesunyian yang ganjil itu membuat Raka mengangkat kepalanya. Terdengar suara mesin mobil yang sangat halus mendekat. Suara yang sangat asing di lingkungan kumuh seperti ini. Raka bangkit perlahan dan mengintip dari balik pintu. Matanya terbelalak, tak percaya saat melihat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan gang rumah kontrakannya. Mobil itu terlihat begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya yang kotor dan becek, seperti sebuah benda asing yang jatuh dari langit. Para tetangga mulai keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik kagum sekaligus heran melihat kendaraan sekelas itu
bisa masuk ke wilayah mereka. Jantung Raka berdegup kencang. Firasatnya mengatakan bahwa tamu yang datang bukanlah orang sembarangan. Pintu penumpang bagian belakang mobil itu terbuka perlahan. Seorang pria berbadan tegap turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk sosok yang ada di dalamnya. Detik berikutnya, napas Raka tercekak. Aku, Tika, turun dari mobil dengan anggun. Penampilanku benar-benar berubah drastis. Aku mengenakan setelan kerja yang sangat elegan dan rapi, membalut tubuhku dengan sopan, namun tetap memancarkan aura kekuasaan yang kuat. Jilbabku tertata sempurna tanpa celah. Wajahku bersinar bersih, dirias tipis namun tegas, menampilkan kecantikan yang selama ini tertutup oleh beban penderitaan saat menjadi istri Raka. Aku berdiri tegak, memandang sekeliling lingkungan kumuh itu dengan tatapan datar, seolah aku adalah seorang ratu yang sedang meninjau daerah terpencil. Tidak ada rasa jijik yang berlebihan, namun terlihat jelas bahwa aku tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang menyedihkan ini. Raka gemetar melihat sosok mantan istrinya itu. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk berlari dan memeluk kakiku, memohon ampun dan meminta kesempatan kedua. Dia merapikan kaos oblongnya yang lusuh dengan gugup, lalu melangkah keluar mendekatiku. Ibu Laras yang mendengar suara Raka memanggil namaku, memaksakan diri untuk bangun. Dengan merangkak susah payah, dia menyeret tubuhnya ke ambang pintu. Mata rabun Ibu Laras berbinar penuh harap saat melihatku. Dalam pikiran sempitnya, dia mengira aku datang untuk menjemput mereka pulang, menyelamatkan mereka dari neraka kemiskinan ini. Ibu Laras mulai menangis, memanggil-manggil namaku dengan suara parau, menyebut dirinya sebagai ibu mertua yang merindukan menantunya. Namun harapan mereka hancur seketika saat melihat responku. Aku tidak melangkah maju untuk memeluk atau menyapa mereka dengan hangat. Aku berhenti pada jarak aman, dibentengi oleh dua pengawal pribadiku yang berdiri kokoh. Aku menatap Raka dan Ibu Laras bergantian dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Tatapan itu bukan tatapan kemarahan, melainkan tatapan asing. Seolah-olah Raka dan Ibu Laras hanyalah orang lain yang tidak pernah kukenal sebelumnya. Raka mencoba membuka mulut untuk bicara, menyusun kata-kata permohonan maaf, tapi lidahnya keluh saat melihat asistenku maju, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepadanya. Raka menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Masih berharap isinya adalah uang tunai atau surat kepemilikan rumah. Dengan napas memburu, Raka membuka amplop itu. Dunianya runtuh untuk kedua kalinya saat melihat isi di dalamnya. Itu adalah dokumen gugatan cerai resmi dari pengadilan agama. Lembar demi lembar kertas itu memuat rincian kesalahan Raka, mulai dari penelantaran istri, perselingkuhan, hingga kekerasan psikologis. Semuanya tertulis lengkap dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Aku akhirnya bersuara. Nadaku tenang, datar, namun penuh wibawa. Aku meminta Raka untuk segera mendandatangani surat persetujuan cerai itu agar proses persidangan bisa berjalan cepat. Aku menegaskan bahwa aku tidak ingin statusku tergantung lama-lama dengan pria yang tidak bertanggung jawab. Aku ingin memutus satu-satunya benang yang masih mengaitkan hidupku dengan masa lalu kelam bersama Raka. Kata-kata itu diucapkan tanpa emosi, menunjukkan bahwa hatiku sudah benar-benar mati untuk Raka. Ibu Laras meraung menangis mendengar ucapanku. Dia memohon agar aku tidak menceraikan Raka, agar mereka bisa kembali menjadi keluarga. Dia berjanji akan berubah, akan menjadi mertua yang baik, bahkan rela menjadi pembantu asalkan bisa tinggal di rumah besar lagi. Namun aku tidak bergeming. Aku menatap mantan ibu mertuaku itu sekilas. Ada sedikit rasa iba di mataku melihat kondisi wanita tua itu. Tapi ingatan tentang bagaimana Ibu Laras mengusirku saat hujan deras kembali muncul menghapus rasa kasihan itu. Aku kemudian mengeluarkan sebuah amplop butik kecil dari tas tanganku. Aku tidak memberikannya langsung ke tangan Raka, melainkan meletakkannya di atas kursi kayu reot di teras. Aku berkata di dalam amplop itu ada sejumlah uang. Raka dan Ibu Laras menatap amplop itu dengan mata lapar. Namun, kalimat selanjutnya dariku menampar harga diri mereka sekeras-kerasnya. Aku mengatakan bahwa uang itu bukanlah pesangon, bukan pula harta gonogini, apalagi tanda cinta. Uang itu adalah uang zakat dan sedekah.
Aku memberikannya semata-mata atas dasar kemanusiaan, karena aku wajib membantu fakir miskin dan orang yang terlantar. Aku memberikan uang itu agar Ibu Laras bisa berobat dan mereka bisa makan layak untuk beberapa hari ke depan. Setelah itu, aku menegaskan tidak akan ada bantuan lagi. Itu adalah sedekah terakhir dariku untuk orang asing yang kebetulan pernah kukenal. Setelah mengucapkan itu, aku membalikan badan dan berjalan kembali ke mobilku tanpa menoleh lagi, meninggalkan Raka dan Ibu Laras yang menangis histeris di teras kontrakan yang busuk. Raka dan Ibu Laras menatap amplop itu dengan mata lapar. Namun, kalimat selanjutnya dariku menampar harga diri mereka sekeras-kerasnya. Aku mengatakan bahwa uang itu bukanlah pesangon, bukan pula harta gono gini, apalagi tanda cinta. Uang itu adalah uang zakat dan sedekah. Aku memberikannya semata-mata atas dasar kemanusiaan karena aku wajib membantu fakir miskin dan orang yang terlantar. Aku memberikan uang itu agar Ibu Laras bisa berobat dan mereka bisa makan layak untuk beberapa hari ke depan. Setelah itu, aku menegaskan tidak akan ada bantuan lagi. Itu adalah sedekah terakhir dariku untuk orang asing yang kebetulan pernah kukenal. Setelah mengucapkan itu, aku membalikan badan dan berjalan kembali ke mobilku tanpa menoleh lagi, meninggalkan Raka dan Ibu Laras yang menangis histeris di teras kontrakan yang busuk. Hari di mana palu hakim diketuk menjadi hari paling kelabu dalam hidup Raka. Langit di luar gedung pengadilan tampak mendung pekat, seolah ikut bergabung atas nasib buruk yang menimpa pria itu. Di dalam ruang sidang yang dingin, Raka duduk sendirian di kursi tergugat. Dia terlihat sangat menyedihkan.
Kemejanya kusut dan ukurannya sedikit kebesaran. Wajahnya tirus tak terawat dan matanya cekung dilingkari warna hitam akibat kurang tidur. Tidak ada pengacara yang mendampinginya. Tidak ada keluarga yang memberikan dukungan moral. Di seberang dia, aku duduk dengan tenang didampingi tim kuasa hukum terbaik. Aku tampak bersinar, percaya diri, dan tak tersentuh. Proses sidang berjalan cepat dan telak. Hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatanku. Pernikahan kami resmi berakhir. Raka kehilangan hak atas harta apapun karena terbukti selama pernikahan dia tidak memberikan kontribusi aset dan justru merugikan pihak istri. Raka keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Dia mencoba mengejarku untuk terakhir kalinya di parkiran, berteriak memanggil namaku, berharap ada keajaiban. Tapi aku terus berjalan lurus, masuk ke dalam mobil mewahku tanpa menoleh sedikit pun. Mobil itu melaju pergi, membawa serta separuh jiwa Raka yang hancur. Raka pulang dengan berjalan kaki, karena tidak punya uang ongkos. Sesampainya di kontrakan, dia mendapati pemandangan yang lebih mengerikan. Barang-barang miliknya dan ibunya sudah dilempar keluar ke pinggir jalan. Pemilik kontrakan mengusir mereka paksa karena uang sedekah dariku sudah habis untuk membayar hutang obat, dan mereka tidak sanggup membayar sewa bulan depan. Ibu Laras duduk meringkuk di emperan toko yang tutup di dekat gang, memeluk buntelan baju bekas mereka erat-erat. Wajahnya pucat pasi, dan bibirnya membiru kedinginan. Hujan mulai turun dengan deras, mengguyur jalanan kota tanpa ampun. Situasi ini bagaikan dejavu yang sangat menyakitkan. Dulu, Raka dan Ibu Laras lah yang berada di dalam rumah hangat, tertawa melihatku kedinginan di luar. Sekarang roda nasib berputar 180 derajat. Karma itu datang dengan presisi yang menakutkan. Raka berlari menghampiri ibunya, memeluk tubuh renta itu untuk berbagi sedikit kehangatan. Meskipun tubuhnya sendiri basah kuyup. Mereka berdua duduk gemetar di emperan toko, persis seperti pengemis yang tidak punya tempat tujuan. Air hujan membasahi wajah Raka, menyamarkan air mata penyesalan yang mengalir deras. Dia melihat orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Tidak ada satupun yang peduli pada mereka. Rasa lapar mulai menggerogoti perut mereka yang kosong. Ibu Laras terus meracau, menyesali perbuatannya, meminta maaf pada Tuhan, dan memanggil namaku. Tapi semua itu sudah terlambat. Penyesalan selalu datang di akhir, saat semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Mereka kini benar-benar sendirian di dunia ini, terbuang dan terlupakan. Dinginnya angin malam menusuk hingga ke tulang sumsum, mengingatkan Raka pada rasa dingin yang pasti kurasakan malam itu. Dia kini paham betapa jahatnya perbuatannya dulu. Di tengah keputusasaan yang memuncak, sebuah mobil mewah melintas perlahan di jalan raya depan tempat mereka berteduh. Mobil itu terjebak kemacetan akibat hujan deras, sehingga berjalan sangat pelan. Nyaris berhenti tepat di depan Raka dan Ibu Laras. Itu adalah mobil Rolls-Royce milik nenek Nyai Diah. Jantung Raka seakan berhenti berdetak saat melihatnya. Kaca jendela mobil itu bening terkena sorot lampu jalan, memperlihatkan pemandangan di dalam kabin dengan sangat jelas, layaknya sebuah etalase kehidupan yang sempurna. Di dalam mobil yang hangat dan nyaman itu, Raka melihatku dan nenek Nyai Diah duduk berdampingan. Kami terlihat sedang berbincang santai. Aku memegang cangkir teh hangat, uapnya mengepul lembut. Aku tertawa lepas menanggapi ucapan nenek. Sebuah tawa yang begitu tulus dan bahagia. Wajahku terlihat bercahaya, damai, dan penuh harapan. Aku terlihat sangat cantik. Jauh lebih cantik daripada saat masih bersama Raka. Aku tampak seperti wanita yang telah menemukan kembali hidupnya yang hilang. Di sampingku, nenek Nyai Diah tersenyum bangga, menepuk lembut tanganku dengan penuh kasih sayang.
Pemandangan itu begitu kontras dengan kondisi Raka dan Ibu Laras yang sedang menggigil kedinginan di trotoar yang becek dan bau. Raka terpaku menatap kebahagiaan di dalam mobil itu. Rasa sakit yang dia rasakan saat ini jauh lebih parah daripada kematian. Hukuman terberat baginya bukanlah kemiskinan atau kelaparan, melainkan harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa wanita yang dulu dia sia-siakan kini hidup sangat bahagia tanpanya. Aku telah bangkit menjadi berlian yang bersinar, sementara Raka telah hancur menjadi debu jalanan. Mobil itu perlahan mulai melaju kembali saat kemacetan terurai. Aku sama sekali tidak menoleh keluar jendela. Aku tidak melihat mantan suami dan mertuaku yang sedang sekarat di pinggir jalan. Bagi Tika, masa lalu itu sudah tertutup rapat. Dia terus menatap ke depan, menuju masa depan yang cerah. Mobil itu semakin menjauh. Lampu belakangnya yang merah perlahan menghilang di tengah kabut hujan, membawa pergi satu-satunya cahaya yang pernah ada dalam hidup Raka. Raka menjatuhkan kepalanya ke lutut, menangis terseduh-seduh di bawah guyuran hujan yang tak kunjung berhenti. Di sampingnya, Ibu Laras sudah kehabisan tenaga untuk menangis. Hanya bisa memandang kosong ke arah jalanan yang gelap. Satu kata dari neneknya Idiah di awal cerita benar-benar telah terwujud dengan sempurna. Hancurkan. Dan malam itu, di emperan toko yang dingin, Raka menyadari bahwa hidupnya benar-benar telah hancur sehancur-hancurnya. Tanpa sisa dan tanpa harapan untuk kembali.